Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, taufik. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babun it'amu ta'ami minal Islam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun utawi iki iku bab it'amu ta'ami, aweh mangan minal, utawi aweh mangan iku minal islami, setengah sangking Islam. Haddatsana Amr bin Khalidin qala haddatsana Laitsu an Yazid an Abil Khairi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan, sak temene wong lanang, sa'ala ikut wastakon sapa rajul an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul islami, endi-endi utawi Islam iku khairun luweh bagus,
Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, tutaimu aweh mangan sapa sira at-ta'ama ing panganan. Wa taqra'u lan maca sapa sira assalama ing salam ala man ing atase wong arafta kang kenal sapa sira ing man, wa man lan wong lam ta'rif kang ora kenal sapa sira ing man. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki, dalam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rajul seorang laki-laki di sini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut sebagian ulama bahwa rajul yang dimaksud dalam hadis ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ada seorang laki-laki yaitu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair? Artinya sifat Islam itu yang lebih baik itu apa? Amalan dalam Islam yang itu memiliki kebaikan atau bernilai kebaikan itu apa? Yang merupakan bagian dari keislaman atau bagian dari keimanan, yang apabila seseorang melakukannya maka itu akan menyempurnakan Islam dan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tut'imut ta'am, yaitu apabila kamu memberikan makan. Nah, tut'imut ta'am, memberikan makan di sini suatu ajaran Islam yang baik, yang bisa menyempurnakan Islam seseorang. Wa taqra'us salam, dan kamu membaca salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan kebaikan yang menyempurnakan Islam atau iman diantaranya adalah memberikan makan kepada orang lain. Makan yang dimaksud di sini ya makan betulan, memberikan makan, atau dia memberikan minum juga masuk di sini, tut'imut ta'am. Atau apabila ada tamu datang kepada kita, maka kita menghidangkan makanan-makanan kepada tamu itu sebagai ikram ad-duyuf, sebagai penghormatan terhadap tamu. Jadi memberikan makan kepada orang lain secara gratis otomatis ya. Kalau menjual itu lain, jadi makan gratis kepada orang lain, tetangga kita kasih makan, teman kita kasih makan, atau siapapun itu, apakah dia muslim atau bukan muslim, siapapun kita ngasih makan kepada sesama manusia itu adalah suatu amalan yang sangat mulia. Maka amalan ini hendaknya kita lakukan. Apabila kita memiliki makanan, maka kita berbagi kepada teman kita, bukan dimakan sendiri. Apakah berupa nasi atau berupa kue, jajan misalnya, maka kita berbagi dengan teman kita, kita kasih dia makan. Kita punya minuman yang sedikit enak misalnya minumannya, kita kasih orang lain, kita berikan orang lain makanan, minuman. Ini sebuah amal kebaikan yang menunjukkan orang yang melakukannya menunjukkan bahwa imannya itu sempurna. Karena tidak semua orang itu mau melakukan hal yang
seperti ini. Hal yang sepertinya remeh, tetapi ternyata tidak semua orang mau melakukannya. Sebagian orang ketika dia memiliki makanan, maka meskipun makanan itu berlebih, dia enggan untuk memberikannya kepada orang lain. Apalagi makanannya pas-pasan. Dia memakannya sendiri tanpa berpikir tentang tetangganya, tentang temannya, saudaranya. Sama sekali tidak ada dalam pikirannya ketika seseorang itu memakan makanan atau meminum minuman. Nggak mau ajak-ajak untuk makan. Iya kan, sebagian orang ada yang seperti itu, sama sekali tidak terfikir. Tetapi ada sebagian orang yang memiliki sifat yang sangat bagus. Ada punya makanan sedikit saja, dia sudah berpikir untuk berbagi dengan temannya. Hanya punya misalnya kue satu, itu mikir dia, gimana teman saya bagilah dia setengah, saya setengah dia misalnya. Ada orang yang hatinya sangat bagus sehingga setiap dia memiliki makanan, maka dia berpikir tentang orang lain. Apalagi kalau dia memiliki makanan yang berlebih, maka yang difikirkan adalah tetangganya, yang difikirkan adalah kerabatnya, yang difikirkan adalah teman-temannya. Bagaimana mereka juga bisa memakan makanan yang dia makan. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita untuk untuk amalkan. Nah, bukan hanya sekedar direnungkan tetapi juga diamalkan. Amalan yang sebenarnya kan mudah ya, sesuatu yang tidak berat. Tetapi karena hawa nafsu kita ini kan menginginkan kalau makan makanan itu kita sendiri yang makan, hawa nafsu kita. Apalagi kalau makanannya makanan yang enak. Nah, kalau perlu orang lain dipameri saja enaknya, kemudian kita yang memakannya. Itu hawa nafsu kebanyakan kita seperti itu. Tidak mau berbagi. Apalagi kepada mereka yang sangat membutuhkan. Mereka yang sangat membutuhkan untuk makan, yaitu orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, mereka yang kelaparan, apalagi mereka yang hidup di daerah perang, yang mereka serba kekurangan makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, kita semestinya sebagai seorang Muslim itu memiliki empati, memiliki solidaritas kepada mereka untuk kemudian kita bisa membantu sekecil apapun. Memberikan makanan, minuman kepada mereka sekecil apapun sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi kita termasuk orang-orang misalnya yang beruntung diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting memberi makan orang itu sesuatu amalan yang sangat penting. Karena kalau kita dikasih makan, senang apa enggak? Senang kan? Kita dikasih makan meskipun kita ini sebenarnya sudah makan. Tapi kalau ada orang ngasih makanan ke kita, kita kan senang juga. Misalnya ada teman kita makan roti, kemudian kita dikasih separuhnya. Kan senang, meskipun kita sudah makan. Kalau kita ada orang, misalnya tetangga kita ngasih makanan karena dia sedang syukuran misalnya. Meskipun kita nanti nggak memakan seluruhnya, tetapi dengan dikasih makanan itu sudah merupakan kebahagiaan, kesenangan tersendiri bagi kita yang dikasihkan, yang dikasih makanan tersebut. Nah, itulah dalam rangka itu juga, dalam rangka membuat orang senang, itu adalah sebuah amalan yang baik. Itu yang pertama. Ingat-ingat ini karena ini sesuatu yang sering dilupakan oleh sebagian kita, yaitu berbagi makanan, minuman kepada orang lain. Apalagi kalau ada tamu datang ke rumah kita, maka kita bersegera untuk menghidangkan makanan, minuman kepada tamu tersebut. Ini bukan hanya bernilai memberikan makan,
kepada orang lain, tetapi juga memiliki nilai ikramud dhaif yang juga dianjurkan di dalam Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Salah satu bentuk memuliakan tamunya selain dengan menyambut si tamu itu dengan ramah, dengan wajah berseri-seri, dengan baik. Selain itu adalah dengan menghidangkan makan makanan dan minum-minuman. Seperti halnya kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kalau kering, nggak ada apa-apa, misalnya kita datang, air putih saja nggak dikasih, ya, misalnya. Meskipun kita nggak haus, sebenarnya nggak haus. Tapi kalau kita bertamu, kemudian kering, air putih saja nggak dikasihkan. Apalagi teh, apalagi kopi, nggak ada diberikan ke kita. Apalagi makan makanan, kue-kue. Itu kan kita akan merasakan hal yang berbeda. Berbeda kalau kita begitu datang sudah langsung sibuk dengan menghidangkan makan makanan. Meskipun kita nggak memakannya. Tetapi itu ada rasa bahwa kita itu dihormati. Kehadiran kita, kedatangan kita itu dihormati oleh penerima tamu dan diharapkan. Bukan sesuatu yang sesuatu yang tidak diharapkan oleh tuan rumah tersebut. Mari kita berusaha mengamalkan ajaran Islam ini sebab untuk menyempurnakan keimanan kita. Terkadang ada kita bertamu kepada orang miskin, tetapi dia begitu sibuk menyiapkan suguhan makanan, minuman. Terkadang kita bertamu kepada orang kaya, tetapi air putih pun dia lupa untuk menghidangkannya di hadapan kita. Karena ini menyangkut bukan sekedar seseorang itu punya harta atau tidak punya harta. Ini adalah masalah sifat baik bagi seseorang, amalan kebaikan bagi seseorang, dan berkaitan dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqra'us salam, yang kedua, amalan ajaran Islam yang baik yang bisa menyempurnakan Islam atau keimanan seseorang adalah wa taqra'us salam, kamu membaca salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Maksudnya minal muslimin, dari orang Islam. Karena kita nggak boleh membaca salam kepada orang non-muslim. Kita kepada orang Nasrani, kepada orang Yahudi, tidak boleh kita mengatakan, mendahului dengan mengatakan Assalamualaikum. Itu tidak diperbolehkan. Kalau mereka mendahului dengan mengatakan kepada kita Assalamualaikum, kita juga nggak boleh menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Tetapi kita misalnya menjawabnya dengan Waalaikum, gitu saja. Karena kita dalam Islam, kita tidak boleh menguluk salam kepada orang yang beragama selain Islam. Maka yang dimaksud wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, artinya membaca salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal dari kalangan umat Islam. Itu maksudnya. Nah, kita membaca salam itu jangan pilih-pilih. Itu kebanyakan kita baca salam kan pilih-pilih. Kalau kita kenal misalnya guru kita, maka kita mengatakan Assalamualaikum. Kita kenal, oh dia teman kita baca Assalamualaikum. Tetapi kalau kita nggak mengenal seseorang, terkadang kita nggak mau membaca salam kepada dia. Nah, jadi kita membaca salam kepada semua orang Islam. Ketika kita bertemu misalnya dengan saudara kita sesama Muslim, maka kita membaca salam kepadanya. Tidak peduli kita mengenalnya atau kita tidak mengenalnya.
Sebagian orang karena sombong dia tidak uluk salam kepada orang yang dia tidak kenal, atau dia tidak uluk salam kepada orang yang dari sisi zahir itu lebih rendah dari dirinya. Karena dia umurnya lebih tua, maka dia karena kesombongan dalam hatinya, dia nggak mau membaca salam kepada orang itu, karena dia ingin anak muda itu yang harus uluk salam kepada dia, maka dia nggak mau. Karena dia itu adalah seorang guru, misalnya ustadz, dia nggak mau membaca salam kepada santri karena sombong dalam hatinya. Dia ingin santrinya yang uluk salam kepada dia, bukan dia yang uluk salam kepada si santri itu. Karena seseorang itu kaya, hartanya melimpah, ketemu orang miskin, dia tidak mau uluk salam kepada orang miskin itu, karena menurut dia harusnya orang miskin itu yang uluk salam kepadanya. Itu namanya apa? Takabbur dalam hatinya. Ada rasa sombong di dalam hatinya, merendahkan orang lain, sehingga dia tidak mau untuk mendahului salam terhadap orang lain. Padahal semestinya dan yang lebih utama, mendahului salam itu yang lebih utama dibandingkan kita menjawab salam. Ini yang berbeda di dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dalam permasalahan secara umum, melakukan perkara yang wajib itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan amalan yang sunnah. Itu sudah kaidah besar, kaidahnya memang seperti itu. Tetapi dalam masalah uluk salam, membaca salam kepada orang lain itu hukumnya apa? Sunnah. Kita mengatakan assalamualaikum, itu hukumnya sunnah. Tetapi kita menjawab salam, apabila salam itu ditujukan kepada kita, maka kita hukumnya adalah wajib membaca salam. Misalnya saya mengatakan ya Ramlan, assalamualaikum, maka wajib bagi Ramlan untuk menjawab salam. Saya mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Dia menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi dalam hal ini mana yang lebih utama, saya atau Ramlan? Saya yang lebih utama, karena saya yang memulai salam. Meskipun dia melakukan amalan wajib, saya melakukan amalan sunnah, tetapi yang lebih utama adalah yang memulai salam dibandingkan dengan yang menjawab salam. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah didahului oleh orang lain dalam membaca salam, termasuk kepada para sahabatnya. Beliau selalu lebih cepat dalam uluk salam daripada orang lain. Kita hendaknya juga seperti itu. Sebelum orang mengatakan assalamualaikum, kita sudah assalamualaikum. Kita duluan daripada dia. Kalau ada orang telepon misalnya, meskipun dia yang telepon, jangan kita nunggu salam dia. Begitu dia buka langsung assalamualaikum, kita duluan daripada dia duluan. Kita dahului untuk mendapatkan keutamaan. Jadi membaca salam ini adalah salah satu syiar Islam. Salam ini adalah syiar Islam yang hendaknya kita masyarakatkan, kita budayakan. Meskipun ini bukan budaya, tetapi ini adalah syariat, tetapi dibudayakan artinya dibiasakan di tengah-tengah masyarakat, yaitu salam yang diajarkan di dalam Islam. Selain kita menegur, artinya jika ketemu misalnya selain salam, kita juga sebagai bentuk keramah tamahan kita kepada sesama, kita menegurnya dengan memanggil namanya atau dengan menyapanya. Selain itu yang pertama adalah membaca salam kepada sesama muslim. Ini yang juga kurang memasyarakati
di kalangan kita, khususnya di daerah kita ini kurang memasyarakat. Yang lebih banyak adalah hanya sekedar sapaan saja, teguran saja. Misalnya Pak, Bu, Pak D, Mbak D, cuman apa namanya, memanggil saja dengan tersenyum misalnya, menunjukkan ramah tamah kita kepada sesama, tetapi terkadang salamnya itu tidak dibaca. Padahal itu adalah syiar Islam. Nah, syiar Islam. Dan jangan membaca salam milik orang lain. Kita baca salam kita, salam Islam. Assalamualaikum. Karena sekarang juga sedang tren kalau seseorang berpidato, kemudian dia membaca salamnya orang. Dia orang Islam, tetapi dia membaca salam khas orang non-Muslim. Nah, itu jangan kita melakukan. Kita punya salam sendiri, yaitu kita membaca Assalamualaikum. Minimal Assalamualaikum, atau kalau lengkap Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau lebih lengkap lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau kita simple, kalau bertemu Assalamualaikum misalnya. Kalau nanti panjang ya ditunggu-tunggu oleh yang misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, panjang ya. Meskipun kalau mau ya nggak masalah, tetapi salam itu minimal kita mengatakan Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu jawabannya. Nah, bukan Waalaikumsalam. Bukan Waalaikumsalam, tetapi Waalaikumsalam. Ini penting juga untuk diingatkan, karena kebanyakan orang Indonesia ini kalau menjawab salam Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nggak ada alnya. Semestinya apa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Jadi membacanya juga ada alnya. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Nah, kan begitu. Assalamualaikum, dia ngetuk-ngetuk pintu sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tetapi mestinya apa? Assalamualaikum. Nah, jawabannya Waalaikumsalam. Bukan jawabnya Waalaikumsalam. Memang terlihat renyah ya. Kalau nggak ada alnya terlihat renyah karena sudah terbiasa. Dia mengatakan Waalaikumsalam, sudah terbiasa. Nah, tetapi itu sebenarnya nggak tepat. Nah, yang benar ya pakai Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Hadirin rahimakumullah. Tetapi juga lihat-lihat ini membaca salam ini meskipun di sini secara umum tetap saja harus memperhatikan tentang ketentuan-ketentuan membaca salam. Jadi di sini kan secara umum, tetapi ada qaid-qaid yang sudah ditunjukkan oleh hadis yang lainnya. Ada batasan-batasan yang telah ditunjukkan di dalam syara'. Kalau di sini secara umum, yaitu kamu membaca salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Maksudnya dari kalangan orang Islam, jangan membaca salam kepada orang non-Muslim. Kemudian juga jangan membaca salam yang bisa menimbulkan fitnah. Misalnya dia membaca salamnya hanya khusus untuk cewek yang cantik saja misalnya. Kalau ketemu temannya yang laki-laki, diam saja. Ketemu perempuan yang tua, diam saja. Ketemu perempuan yang nggak cantik, diam saja. Begitu ketemu perempuan yang cantik, dia bilang Assalamualaikum ya ukhti misalnya. Dia membaca seperti itu. Itu kan tujuannya fitnah, untuk menimbulkan fitnah, bukan lillahi ta'ala dia membacanya. Bagi si perempuan juga nggak perlu menjawabnya, tidak wajib untuk menjawabnya. Bahkan
kalau itu bisa menimbulkan fitnah, menjadi haram dia untuk menjawabnya. Udah didiamkan saja. Karena ini jelas iseng ini. Laki-laki ini iseng. Wong dia nggak pernah uluk salam ke siapapun, kok ke saya uluk salam dia. Pasti ada udang di balik batu atau ada tujuan lain dari dia uluk salam itu. Tidak lillahi ta'ala dia membacanya. Karena semua membaca salam ini kan salah satu bagian amal soleh yang berpahala apabila kita melakukannya lillahi ta'ala juga. Jadi jangan lupa ketika kita membaca salam maka dalam hatinya apa? Kita niat lillahi ta'ala melakukannya. Dan itu akan berbuah pahala indallah nanti pada hari kiamat. Jadi meskipun dalam hadis ini bersifat umum, tetapi kan syariat itu kan tidak, hadis itu kan tidak berdiri sendiri. Ada hadis-hadis yang lain, ada ayat-ayat Al-Quran yang dalam pemahamannya itu harus komprehensif, harus lengkap, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kadang dalam satu hadis dia bersifat umum, nanti hadis yang lain dia ada membatasi, atau dalam satu hadis dia misalnya mutlak, kemudian ada kaidnya, yang umum, ada yang mengkhususkan dan seterusnya. Itu syariat Islam seperti itu. Karena itu kita nggak bisa memahami Al-Quran maupun hadis itu sendiri secara langsung. Karena saling berkaitan, ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki keilmuan yang cukup, yaitu mereka para mujtahid. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Babun minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Babun utawi iki iku bab, iku minal imani setengah sangking iman ayyuhibba utawi yen to demen sapa wong li akhihi maring sedulure wong ma ing barang yuhibbu kang demen sapa wong li nafsihi kanggo awak dhewene wong. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainin al-Muallimi qala haddatsana Qatadatu an Anasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ora iman kelawan iman kang sempurna sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sapa ahadukum li akhihi maring sedulure ahadukum ma yuhibbu ing barang yuhibbu kang demen sapa ahadukum li nafsihi maring awak dhewene ahadukum. Diriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ay imanan kamilan. Tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang kalian, atau dengan terjemah yang lebih bagus, salah seorang kalian itu tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi la yu'minu di situ artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ini harus digarisbawahi dan dicatat betul-betul. Karena jika dipahami secara harfiah, secara zahir, maka nanti akan menjadi tidak beriman, tidak iman betulan. Kalau tidak beriman itu artinya apa? Kafir. Kafir. Dan jika ini dipahami la yu'minu itu dipahami kafir, tidak beriman dengan iman yang sesungguhnya,
artinya sama sekali tidak beriman, maka nanti dikatakan kita semuanya ini kafir semua. Karena siapa yang bisa mengamalkan hadis ini? Hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang mudah diucapkan, tetapi dalam pengamalannya sangat sulit sekali. Mungkin di antara kita hanya satu atau enggak ada yang belum bisa mengamalkan hadis yang akan kita baca ini. Nah, jika dikatakan la yu'minu itu tidak beriman dengan pengertian kafir, maka jadinya kafir semua kita ini. Kebanyakan umat Islam akan kafir. Kenapa? Karena kebanyakan belum bisa menerapkan, mempraktekkan isi dari hadis yang akan kita baca ini. Nah, karena itu maka harus diperhatikan bahwa la yu'minu di sini artinya la yu'minu imanan kamilan. Artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Imannya itu masih kurang. Imannya itu masih belum sempurna. Yaitu sampai seseorang itu, kalau dia sudah mengamalkan ini baru dikatakan sempurna imannya, dikatakan sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai diri kita apa tidak? Pasti, pasti kita mencintai diri kita sendiri. Saya mencintai diri saya sendiri. Kamu juga mencintai diri kamu sendiri. Buktinya apa? Buktinya kamu mandi setiap hari. Itu kan kamu berarti mencintai diri kamu sendiri. Kalau enggak ya kamu biarkan saja. Kadang kamu yang perempuan, yang laki-laki juga bersolek. Kalau rambutnya panjang jelek dicukur. Kadang disisir. Karena kamu mencintai badan kamu sendiri. Seperti apapun badan kamu sangat mencintainya. Kalau kamu lapar, perut kamu lapar, kamu kasih makan. Biar enggak lapar. Kan kamu mencintai diri kamu, namanya. Jika kamu sakit, kamu cari obat. Kamu berobat ke dokter. Kadang kalau sakitnya parah, uang berapapun tidak masalah. Yang penting saya sehat. Tandanya kalau kita ini sangat mencintai diri kita sendiri. Bahkan nggak apa-apa sawah dijual, mobil dijual. Yang penting saya sehat. Karena apa? Karena saya mencintai diri saya sendiri. Setiap orang mencintai dirinya sendiri. Sehingga badannya dirawat dengan bagaimanapun caranya. Karena kita masing-masing mencintai dirinya sendiri. Bahkan meskipun dia ditakdirkan misalnya nggak ganteng, nggak tampan, nggak cantik, itu pun tetap dia mencintai dirinya sendiri. Artinya setiap orang itu mencintai dirinya sendiri. Kalau ngantuk ya udah ditidurkan. Kalau capek diistirahatkan. Karena kita mencintai diri kita sendiri. Nah, orang yang imannya sempurna itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Gimana itu? Ya artinya kita memperhatikan kebaikan orang lain. Kalau ada saudara kita lapar, ya kita kasih makan deh. Seperti halnya kalau kita lapar, kita kasih makan perut kita. Kalau ada teman kita punya perut dan perutnya lapar, kita kasih juga dia makan. Nah, kalau kita haus, maka kita kasih minum badan kita karena kita cinta pada diri kita. Nah, kalau kita lihat teman kita haus, ya kita kasih minum dia. Kalau kita sakit, kita kasih obat badan kita biar sehat. Kalau kita lihat teman kita sakit, ya kita kasih obat dia biar dia sembuh. Namanya kita mencintai diri kita seperti kita mencintai orang lain, seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Itu dari hal-hal yang bersifat fisik seperti itu. Jadi apa yang disukai, yang kita sukai, maka kita berikan kepada orang lain. Kita persembahkan kepada orang lain.
Apa yang tidak kita sukai terjadi pada diri kita, maka tidak kita lakukan kepada orang lain. Misalnya dari sisi akhlak, kita senang kalau orang lain husnudzon kepada kita, berprasangka baik kepada kita. Senang apa enggak? Senang, meskipun kita bukan orang baik, tapi kalau orang lain itu berprasangka baik kepada kita, kita akan senang. Benar apa tidak? Senang. Karena itu kita harus berhusnudzon kepada orang lain. Sebagaimana kita senang orang lain berhusnudzon kepada kita, maka kita juga berhusnudzon kepada dia. Kita kalau orang lain itu misalnya dia berkata-kata yang sopan kepada kita, senang apa enggak? Senang kan? Kalau orang itu ngomongnya ke kita lemah lembut, sopan santun, penuh dengan kelembutan, kita juga senang. Karena itu kita juga perlakukan dia sebagaimana kita senang diperlakukan baik, kita juga perlakukan orang lain itu baik. Seperti itu namanya mencintai saudara, seperti halnya mencintai diri sendiri. Kita lihat diri kita, maka orang lain kita perlakukan seperti yang kita sukai, atau sebaliknya apa yang enggak kita sukai orang lain melakukannya pada diri kita, maka kita tidak melakukannya kepada orang lain. Kita enggak senang kalau orang lain itu suudzon kepada kita, maka jangan suudzon kepada orang lain. Kita nggak senang kalau orang lain mencaci maki kita, maka jangan caci maki orang. Kita nggak senang kalau orang lain itu menghibah kita. Senang nggak kalau kita dibicarakan keburukannya di belakang? Nggak senang. Karena itu jangan lakukan itu untuk orang lain. Karena kita nggak senang, dia juga pasti nggak senang kalau diribah. Kita nggak senang kalau dilaknat, maka jangan melaknat orang lain. Kita nggak senang kalau kita ini dicari-cari aibnya, maka jangan mencari-cari aib orang lain. Kita nggak senang kalau aib kita ini disebarluaskan, maka jangan menyebarluaskan aib orang lain. Itu namanya mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Dilihat apa yang kita suka untuk kita lakukan untuk orang lain. Apa yang tidak kita suka pada diri kita, jangan dilakukan kepada orang lain. Karena pada umumnya itu sama. Orang itu sama dari sisi akhlak ya, dari sisi itu sama. Orang nggak baik pun itu sangat mendambakan diperlakukan baik. Maka kita kita memperlakukan orang itu sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan diri kita, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Mudah atau tidak itu? Sesuatu hal yang sangat sulit. Sesuatu hal yang sangat sulit karena kebanyakan kita itu mau inginnya diperlakukan baik, tetapi dia tidak mau memperlakukan baik kepada orang lain. Dia tidak ingin diperlakukan jahat oleh orang lain, tetapi dia melakukan perbuatan yang tidak baik, yang jahat kepada orang lain. Dia nggak mengajak kepada diri sendiri. Kebanyakan orang begitu. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan di depan. Dia ingin orang itu menghormati dia, tetapi dia nggak mau hormat kepada orang lain. Dia ingin kalau bertamu itu disambut, diberikan hidangan makanan-makanan, tetapi dia nggak pernah. Kalau ada tamu dia acuh, tidak mau memuliakannya dengan menghidangkan makanan dan seterusnya. Dia ingin kalau orang lain itu kalau ngomong kepada dia sopan, lembut, baik, tapi dia sendiri kalau ngomong ke orang lain kasar. Dia ingin orang lain itu husnudzon kepada dia, tapi dia suudzon saja kepada orang lain. Nah, ini belum mengamalkan hadis ini. Makanya tadi kita katakan hadis ini mudah diucapkan, tetapi dalam pengamalannya
itu sangat sulit, sangat sulit. Kita ini kalau sakit itu kita sudah luar biasa, apapun kita korbankan untuk kesehatan kita. Tetapi kalau orang lain sakit, kita kadang pura-pura nggak tahu. Kadang kita nggak peduli dengan orang lain mau sakit, mau enggak, mau mati, terserah. Tapi kita nggak, sebagian kita nggak peduli dengan itu. Padahal kalau kita sakit, itu sangat mengharap orang lain perhatian kepada kita. Ya kan? Kalau kamu sedang sakit, misalnya, pengen nggak kalau teman kamu datang, kemudian ngasih makanannya, memperhatikan obatnya, dan mau senang apa enggak kalau diperlakukan begitu? Itu yang kamu harapkan kan? Beda kalau kamu sakit sendirian, temannya nggak ada yang datang. Itu kan nelongso, kalau hatinya itu nelongso, dia gimana teman saya nggak ada yang perhatian sama saya. Tapi begitu kamu sehat, temannya sakit, kamu juga memperlakukan hal yang sama. Nah, itu artinya kamu belum mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Nah, ini sebuah akhlak yang diajarkan oleh Islam yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, yang sungguh luar biasa apabila kita mau untuk mengamalkan ajaran ini. Semuanya akan menjadi sangat baik, sangat harmonis kehidupan di dunia ini apabila seseorang ini melakukan hal yang seperti ini. Karena yang dimaksud di sini li akhihi memang di sini pada dasarnya adalah sesama muslim. Nah, sesama muslim. Li akhihi li akhihil muslim wal muslimah. Tetapi dalam hadis yang lain, ini lebih umum lagi. Dikatakan wa ahibba, dalam riwayat yang lain itu wa ahibba linnas ma yuhibbu li nafsika takun musliman. Nah, jadi ahibba linnas atau ahibban nas ya, ahibban nas. Cintailah manusia. Nah, manusia bukan hanya muslim, tetapi juga ghairul muslim, juga selain muslim. Cintailah seorang muslim, tetapi cintanya tentu yang dimaksud di sini bukan mencintai kekufurannya atau mencintai perbuatan maksiat yang dilakukannya, tidak. Tetapi dari sisi kemanusiaan, itu sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Dan itu akhlak Islam, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memperlakukan baik dalam muasyarah, dalam pergaulan terhadap orang-orang non-muslim. Seperti yang sering kita ceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah secara rutin memberi makan kepada orang Yahudi dan menyuapinya. Ada seorang Yahudi buta, dia buta udah otomatis dia nggak punya makanan untuk dia makan karena dia nggak bisa bekerja. Tetapi Nabi datang setiap hari menyuapinya, lillahi ta'ala, karena Allah. Karena apa yang diharap dari orang yang buta? Apakah dia akan bisa membalas kebaikan Nabi? Tentu saja kan enggak, karena dia udah Yahudi, buta lagi, dikasih makan. Sudah begitu, Yahudi itu setiap kasih disuapi, dia juga mencaci maki Nabi. Karena dia nggak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada akhirnya, setelah mengetahui bahwa yang selama ini menyuapinya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kemudian masuk ke dalam agama Islam karena takjub dengan kemuliaan akhlak Islam. Itu yang harus kita tunjukkan. Akhlak Islam itu yang harus kita tunjukkan kepada kepada manusia secara umum, karena
karena Allah, ya, karena itulah yang menjadi memang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis yang kita baca itu memang hatta yuhibba li akhihi ay hatta yuhibba li akhihil muslim. Tetapi dalam hadis yang lain itu dia bersifat lebih umum, bukan hanya saudara sesama muslim, tetapi juga kepada manusia secara umum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari. Kalau mereka misalnya kelaparan, tetangga kita dan non muslim misalnya kelaparan, kita bantu, nggak masalah. Ada saudara, ada misalnya tetangga kita yang non muslim, dia kemudian sakit, kemudian kita bantu, bukan masalah, bukan sesuatu yang diharamkan. Itulah akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini, karena yang setelahnya itu sudah pembahasan yang berbeda, yaitu tentang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita baca pada pagi hari ini adalah akhlak Islam yang juga menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Kalau seseorang itu masih gak peduli dengan orang lain, akhlaknya buruk kepada sesama, maka dia bukan dikatakan sebagai seorang mukmin atau muslim yang sempurna. Mari kita belajar untuk mengamalkan dua hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.